Yes, Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, masuk ya Pak Waalaikumsalam Eko ya. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Eko ini saya kedua kali jadi untuk moderator di live IG. Jadi di dua kali live IG ini saya ketemunya sama golongan Wita nih. Jadi kita sama-sama Wita terus ini. Aduh. Pak Eko kedengaran ya Mas? Testing. Oke, Pak Eko kayaknya sudah mulai stabil kayaknya nih. Jadi di sini teman-teman kita nanti akan mengadakan bisnis community plan series ke-20. Itu haruskah pemangkasan biaya pemasaran di masa krisis. Jadi di sini kita dengan bersama Pak Eko. Pak Eko ini dari TDA Bali, owner dari. Halo, Mas. Iya Pak. Suaranya Ini mau putus-putus. suara Bapak aman ini kayaknya sudah. Sebentar Pak, nih lagi kan. Oke, apa kita bisa langsung mulai sekarang aja Pak Eko? Kedengaran jelas ya Pak Eko ya suara saya? Oke. Oh, sekarang Jadi sudah Pak Eko jelas. ini, oke. Jadi sekarang Pak Eko ini termasuk banyak usahanya nih saya baca. Ada owner clothing Medina, boutique soft fishing retail store, property management, ada properti ternyata, property development, dan banyak kayaknya ini ada banyak. Jadi Pak Eko kita sambil langsung mulai aja nih untuk permasalahan haruskah memangkas biaya pemasaran di masa krisis. Kan kalau saya lihat juga kayaknya nih lagi ramai nih masa krisis nih, pemasarannya kurang nih. Jadi mungkin dari Pak Eko langsung kasihkan penjelasan bagaimana itunya, detailnya. Oke Pak Eko bisa langsung dimulai. Oke. Ya sudah saya tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Jadi, agak sedikit kaget. Sebelum saya kaget, saya kirim salam dulu sama Nabi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Nah, saya ucapin terima kasih kepada TDA Nasional yang mengundang saya untuk berbagi. Jadi, ilmu yang saya akan bagikan di sini sesungguhnya bukan ilmu original sih. Ya, jadi pure dari hasil pengalaman bertahan dan berdiri melewati masa 2 kali krisis. Jadi, tahun 90-an dan tahun 2007. Suara saya jelas, Mas? Jelas Pak, jelas. Oke. So, jadi usaha saya itu sudah berjalan sekitar 28 tahun yang lalu. Sebelum saya dan istri saya membrandel, kita punya usaha. Oke, cukup, enough, dan di tahun 2011 kita lakukan namanya early retirement. So, jadi saat ini sesungguhnya posisi kami itu adalah semi-retirement, jadi semi-retired. Pensiun yang terkadang pensiun, terkadang kerja gitu loh. So, jadi fokus kami kerja sekarang ini adalah because it's hobby. Jadi tidak lagi seperti dulu, kami mengejar banyak sekali omset dan sebagainya, jadi lebih kepada berbagi dan menyalurkan hobi. Jadi agar supaya yang ada di kepala ini tidak diam gitu loh. Nanti kalau sudah jadi batu repot nantinya. So, saya bersyukur sekali itu ketemu TDA di 3 tahun yang lalu, di mana ada salah satu teman baik saya yang saya ikuti. Beliau ini sepak terjangnya di TDA itu dengan tanpa lelah ya. So, nama beliau itu di TDA Bali Mas Hendra Saputra. Ada kenal kira-kira ya? So, jadi disitulah sesungguhnya Mas,
saya mulai mengenal TDA. Jadi dengan begitu, banyak sekali saya belajar dari para mentor-mentor TDA, di mana selama 28 tahun saya usaha, itu fokus saya cuma sendirian, saya sendiri. So, jadi di saat saya mengenal TDA, saya mengenal bagaimana caranya mereka berbagi. Nah, ada satu yang sering saya omong atau bilang-bilang kepada banyak sekali teman-teman, itu adalah luar biasanya anak-anak TDA ini, terutama yang di Bali ya, karena saya nggak banyak tahu tentang TDA nasional. Berapa kali negeri. Aduh, Pak Eko-nya sedang terputus sambil kita menunggu Pak Eko kembali masuk. Halo Mas. Halo, Oh, sudah masuk. oke. Oh, karena saya nggak dengar apa-apa. Oke, Oke. saya lanjut. So, sampai di mana tadi? Kayaknya agak sedikit aneh nih. So, ya, jadi saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung di TDA, karena saya lihat value dan orang-orangnya yang ada di dalam TDA ini sangat luar biasa. Betul-betul sangat memotivasi saya. Dan saya banyak belajar sesungguhnya sih dari mereka. Jadi oleh karena itu di saat saya diundang seperti begini, apa ya, is touch gitu aja sih. Kalau menurut hemat saya sangat sangat beruntung, di mana saya diberikan keluasan lebih untuk berbagi. So, jadi sekali lagi sebelum saya mulai, saya ucapin terima kasih banyak, dan sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan salam kepada para saudara-saudaraku yang lagi menjalankan ibadah puasa. Selamat berpuasa, dan semoga amal ibadah kalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada yang saudara-saudara saya yang beragama lain, salam sejahtera, dan let's enjoy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan mulai dengan topik kita, haruskah memangkas biaya pemasaran di saat masa krisis? Nah, ini sesungguhnya pertanyaan yang sangat simple sesungguhnya sih. Tapi kebanyakan kita melakukan hal-hal yang menurut hemat saya itu di luar kendali kita. Karena kebanyakan dari kita, kalau sudah kita ngomong masalah krisis, the first thing, ya, yang pertama kali yang keluar itu adalah reaksi panik. Jadi kepanikan ini yang biasanya membuat kita mengambil keputusan yang salah. Nah, belajar dari kami ya, usaha kami itu melewati dua masa krisis yang besar. Satu di tahun 90-an dan yang terakhir itu di tahun 2007 ya. Jadi dimulai dari 2007 sampai 2009. Nah, perusahaan kami itu bisa melewati masa-masa krisis ini. Justru di saat kami bisa melewati masa krisis, posisi kami ada di posisi yang kuat. Brand kami lebih kuat, dan apa yang kita miliki, itu brand identity kami, produk kami, service kami itu jauh di bawah sebelum masa krisis. Nah, ini yang akan saya bagikan di sini. Apa sih sungguhnya yang saya kerjakan? Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa ilmu ini bukan ilmu yang original, yang saya buat dan saya tidak. Tapi ilmu saya ini adalah ilmu yang keahlian saya itu mencontek. Jadi saya mencontek orang yang sudah selesai, baru kemudian saya terapkan, dan saya lakukan itu dengan benar. Nah, oleh karena itu, saya akan berbagi di sini, semoga
teman-teman semuanya yang ada di TDA ini bisa mengambil manfaatnya. Nah, jadi sebelum saya masuk kepada slide yang kedua, haruskah memangkas biaya pemasaran di saat masa krisis di sini? Boleh saya tanya kira-kira dari semua yang hadir di sini, ada yang mempunyai bisnis yang umurnya itu 5 tahun atau di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun? Ini belum ada yang menjawab nih. So, saya berharap bisnis bagi mereka yang umurnya antara 0 sampai 5 tahun, ilmu ini akan sangat bermanfaat, karena kalau kita lihat dari krisis-krisis yang sudah lewat, itu biasanya per 10 tahun. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti begini? Karena di tahun 90-an, di tahun 2000 awal, dan sekarang di tahun 2020. Jadi kayaknya ini seperti siklus. Ya, jadi siklus 10 tahunan. Nah, kalau misalkan bisnis kita itu ada di 5 tahun pertama, jadi bisnis kita ini masih belum mengalami krisis yang notabene-nya itu bisa membuat kita shock. Jadi bersabar saja. Siapa tahu ilmu ini bisa dipakai. Nah, bagi kita yang mempunyai bisnis di 5 sampai 10 tahun, nah, harusnya kita ini sudah bisa sedikit berbangga. Karena bisnis kita ini adalah bisnis yang mempunyai fondasi yang luar biasa. Sesungguhnya di bisnis yang 5 sampai 10 tahun di sini adalah bisnis yang mempunyai value yang jelas, visi, misi, dan company profile yang jelas biasanya. Ya, oleh karena itu kenapa mereka atau naluri bertahan mereka itu luar biasa. Jadi saya ucapin congratulations ya, selamat bagi mereka yang mempunyai bisnis 5 sampai 10 tahun. Nah, jadi kalau misalkan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai bisnis ini, yang sekarang ini adalah masa krisis ibu yang pertama, insya Allah ini ilmu ini juga akan berguna. Ya, nah bagi kita yang sudah mempunyai bisnis 10 sampai anggap saja 20 tahun lah atau 15 tahun, itu kalian luar biasa. Karena saya tahu bagaimana membangun bisnis yang mempunyai durasi juang di atas 10 tahun. Saya tahu pengorbanan kalian, saya tahu pengorbanan atau itu air mata kalian gitu loh. Jadi kita sudah terbiasa melihat pembukuan kita atau kas kita itu kosong. Jadi saya betul-betul acungkan jempol bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai bisnis di atas 10 tahun. Itu kalian luar biasa. Benar-benar. Saya tahu. Kalau bisa itu nangis darah. Nah, di sini nih, bisnis yang sudah umurnya 10 sampai 15 tahun. Jadi sudah melewati naik turunnya usaha kita. Oleh karena itu pejuang-pejuang pebisnis ini yang telah memberikan waktunya untuk kebermanfaatan orang lain, saya betul-betul acung jempol. Oke, balik kepada judul ini, saya cari contekan dulu. Judul ini saya pilih karena usaha di mana di awal-awal krisis biasanya kita senantiasa menderita sindrom kepanikan. Ya, sama halnya yang saya lihat ini di tahun-tahun ini, di tahun 2020 ini. Jadi di awal pandemik ini, kira-kira di bulan Desember masuk Januari masuk Februari, itu kepanikan muncul. Yang saya betul-betul melihat di sini adalah kita semua ini panik. Jadi teman-teman saya yang ada di Bali terutama, dan juga pengusaha-pengusaha saya di bidang properti, di bidang hotel dan villa manajemen, itu sama. Mereka itu betul-betul panik. Biasanya pertanyaan itu sesungguhnya alasannya itu simple dan nggak banyak-banyak. Biasanya ya,
apa yang akan terjadi dengan bisnis saya? Ya karena tidak ada kepastian dari pemerintah atau dari otoritas yang ada atau dari global yang ada ini. Jadi tidak ada kepastian sesungguhnya. Dan yang kedua adalah biasanya kita tanya adalah bagaimana bisnis saya bisa bertahan dengan revenue kosong. Nah itu dia. Dan ini pertanyaan yang luar biasa menyakitkan di saat kita bisa bertanya apa yang akan kita lakukan dengan para karyawan. Nah, mudah-mudahan kalau Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan, ya, ketiga pertanyaan yang baru saja saya omongkan di sini, berarti, well, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Oke? Okay? Nah, alright Mas. So, kayaknya kita go to the next, ya. Nah ini banyak sekali tulisan. Kalau misalkan ingin mempunyai soft copy-nya, saya akan kirimkan nantinya. Tapi jelasnya itu adalah seperti begini, ya. So, jadi saya tidak akan dalam konteks di sini, saya tidak akan mengajari Bapak dan Ibu itu bagaimana teknik marketing. Karena teknik marketing ini bukan bidang saya. Saya hanya bisa memberikan ilmu itu dalam kontekstual menyediakan dana. Bagaimana sih preserving funds untuk future marketing dan advertising. So jadi di sini yang bisa yang bisa saya berikan nantinya. Karena simple banget ya. Marketing dan advertising di sini biasanya itu adalah dikarenakan karena uang kita betul-betul ada di posisi mengkerut ya. Lantas kita bilang, ini nggak penting lah. Yang penting kita bisa bertahan hidup dulu. Well, wait. Ya. Nah, kalau bisnis kalian itu di bawah 5 tahun, boleh kalian mempunyai pikiran seperti itu. Tapi kalau bisnis kalian di atas 5 tahun, wait. Yang sabar dulu. Ya, karena ini tidak akan membantu situasi Anda. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, reaktif tentang kepanikan, tahan dulu. Ingat, kalau bisnis kalian itu di bawah 5 tahun, that's fine. Kalian panik, no problem. Karena memang masanya kalian panik. Tapi kalau sudah di atas 5-10 tahun, wait dulu. Oke? Okay? So, jadi, mudah-mudahan apa yang saya paparkan di sini, bisa mengganti kepanikan Anda dengan kita itu bisa berpikir waras sedikit. Nah, apalagi kita sudah masuk di pandemi ini kayaknya outbreak ini sudah masuk di bulan keempat ya. So, dan kita masih belum tahu kapan ini akan berakhir. Nah, kalau melihat data dari luar negeri dan sebagainya, kayaknya ini akan berlangsung cukup lama. Nah, oleh karena itu, kita harus melihat potensi yang ada. Jadi, talent kita yang ada di sini, kita harus betul-betul perbesar. Oke, ya. So, dan, nah, yang perlu kita lakukan di saat panik ini muncul, dan kita akan membuang salah satu komponen yang paling penting dalam struktur bisnis kita adalah marketing sama dengan advertising. Nah, di sini saya akan berbicara dua sosok yang berbeda, meskipun kelihatannya ini sedikit identikal, tapi ini sangat-sangat berbeda. Nah, bagaimana sih sesungguhnya menyediakan dana selama setahun penting, setahun perjalanan, ya, budgeting selama setahun perjalanan dari bisnis kita. Oke, next, Mas. Next slide. Oke, so biasanya, nah kalau misalkan ada kontekstual yang seperti begini, kebanyakan dari pengusaha, terutama ini UMKM atau UMK, atau bisnis yang umurnya di bawah 5 tahun. Ya, biasanya yang umurnya di atas 5 tahun sampai 10 tahun, mereka masih sedikit lebih cool. Tapi di bawah 5 tahun, biasanya yang mereka lakukan adalah
Yang pertama, itu membuat budget marketing dan advertising. Itu yang mereka lakukan pertama kali. Kebanyakan. Nah, yang kedua adalah merumahkan karyawan tanpa berhitung. Karyawan mana yang harusnya dipertahankan. Nah, ini penting banget. Ini yang akan saya bahas nantinya. Ya. Nah, yang C adalah terburu-buru melakukan pivot yang berharap sebagai sarana bertahan. Nah, kita banyak sekali yang mendengar, wah yuk kita melakukan ini, kita melakukan itu. Untuk apa? Well, yang penting dapur kita ngebul dulu. That's good. Saya tidak melakukan itu salah, atau saya tidak menyalahkan mereka. Tapi ini bagi kita harus ada pertanyaan mendasar sebagai pengusaha. Harus ada pertanyaan mendasar. Nah, pertanyaan ini yang akan saya utarakan di slide-slide berikutnya. Ya. Nah, yang D itu managing it alone. Nah, ini yang terjadi. Ya. Nah, karena kita panik, kita berhentiin semuanya, dan langsung kita menjadi superhero. Saya sendirian deh. Karena saya mampu melakukan itu sendirian. Jawabannya, yes, kamu mampu. Pertanyaannya, lawannya itu adalah waktu. Seberapa lama kamu kuat bertahan? Oke, so, nah pertanyaan yang kelima, yang E, adalah breaking protocol. Ya, dan hiding the problem. Nah, ini kelima ya, apa itu namanya, faktor. Ini yang paling banyak kita lakukan by mistake. Ya, karena apa? Karena kita merasa panik dan sebagainya. Ya, breaking protocol dan hiding the problem itu yang sudah parah banget. Karena apa? Sekarang sudah tidak ada lagi, Mas. Sering kita mendengar itu teman-teman kita bilang bahwa, kayaknya SOP ini sudah nggak jalan nih. Yang penting bagaimana sih ngebul duluan gitu loh, dapur. Yes, itu benar. Tapi let's kita bahas satu-satu. Yes, Mas. Next slide. Nah, di next slide di sini, ini checklist juga. Ya. Agar kita tidak melakukan kelima kesalahan di atas. Ya. Nah, jikalau kita mempunyai bisnis, yang pertama ini adalah A, data manajemen yang komprehensif yang dapat mengatur 4P secara efisien. Oke, 4P itu kalau saya di KMB Bali, KMB saya itu namanya KMB anti bahlul. Salah satu anggota yang menamai itu. So, jadi saya terima kasih kepada salah satu anggota itu. Beliau adalah salah satu anggota dari TDA perempuan di Bali. Nah, mereka mengambil nama KMB anti bahlul di sini karena saya sering sekali membuat guyonan ya dengan kuliah anti bahlul gitu loh. So, jadi anyhow, balik lagi kepada yang A, data manajemen yang komprehensif, mengatur 4T. Nah, di bisnis itu hanya ada empat kriteria pokok. Ya. Yang pertama, P yang pertama, itu adalah people. Ya. Jadi bisnis yang tidak ada people-nya, itu bukan bisnis namanya. Dagang. Ya, kalau dagang is okay. Kalian bisa turunkan ini, karena tidak akan bermanfaat. Ya. Nah, kalau kita ngomong bisnis, karena TDA ini adalah komunitas pebisnis, itu P yang pertama ini sangat penting, adalah people. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang. Ya. P yang kedua itu adalah produk. Jadi kita harus mempunyai produk yang kita jual. Ya. Nah, P yang ketiga ini proses. Nah, proses di sini ini bisa dilakukan dengan banyak cara nanti. Jadi proses itu bisa berupa SOP, bisa berupa layout, bisa berupa alur, bisa berupa dan sebagainya. Jadi proses di mana proses ini bisa menghandle atau mengoptimasi atau mengefisiensi kedua P pertama ini.
Yang pertama orang, bagaimana proses ini bisa mengatur orang, dan yang kedua adalah proses ini bagaimana bisa mengatur apa itu namanya, produk dengan bagus. So jadi, nah P yang ketiga, tujuan semua bisnis itu P yang keempat ini adalah profit atau prosperity. Jadi dengan begitu, keempat P ini harus ada satu sinkronisasi, di mana sinkronisasi ini bisa mendatangkan atau bisa memupuk prosperity bagi internal ataupun eksternal kita. So, jadi 4P ini hanya bisa dilakukan, ya, hanya bisa dilakukan kalau kita mempunyai SOP yang jelas, kalau kita bisa mempunyai data manajemen yang akurat, ya, atau yang komprehensif, dan kita mempunyai board, ya, organisasi board yang memang betul-betul harus efisien. Oke, so jadi itu penjelasan yang pertama. Nah, penjelasan yang kedua adalah memahami target pasar kita dengan benar. Nah, sebelum kita flashback, sebelum kita masuk kepada masa krisis, kita harus mengerti, kita sudah melakukan usaha ini, anggap saja kurang dari 5 tahun. Paling tidak, sebelum hari H, kita masih mempunyai 360 hari. Kalau kita hitungan per tahun, misalkan seperti itu, atau kita masih mempunyai kuartal-kuartal sebelumnya, sebelum krisis itu datang. Nah, paling tidak, di saat krisis itu datang, kita mengetahui sesungguhnya market behavior kita seperti apa, ya, terus target market kita siapa, dan sebagainya. Jadi ini konsultan marketing Anda yang banyak sekali di TDA ini yang mungkin akan bisa mengkaji ini lebih detail. Saya tidak akan membahas ini lebih detail karena bukan ilmu saya di sini. Ilmu saya adalah, hobi saya itu make money and have fun. So jadi hobi saya adalah making money. So kawan-kawan, and grow the money. Nah, itu dia. Istri saya senantiasa bilang begitu. I said, I like it when you grow the money. Dia bilang begitu. So, jadi anyhow, kita ngomong lainnya. Dan yang ketiga adalah memahami 8 key financial ratio. So, jadi bisnis itu ada, kalau kita ngomong, itu KPI-nya. Atau kalau seperti kita sakit, atau kita dikatakan sehat dari corona, atau sehat dari penyakit, itu kalau kita mempunyai indikator-indikator yang menyatakan kita sehat. Ya, jadi begitu juga dengan bisnis kita. Nah, bisnis kita itu mempunyai 8 key financial ratio. Saya ambil 8 key financial ratio ini, ya, bukan karena saya pintar, tidak, tapi saya belajar dari mentor bisnis saya dulu, ya, itu yang mengajarkan adalah key financial ratio ini dengan betul-betul komprehensif banget, sampai saya betul-betul mengerti apa sih sesungguhnya financial ratio itu, ya. Nah, thanks, ya, 8 financial ratio ini bisa ditemukan di Kiyosaki, ya. Jadi ajarannya Kiyosaki di sini. Jadi Robert Kiyosaki mengajarkan 8 key financial ratio. Ya, jadi fokus saya menjalankan bisnis ini bukan lagi kepada fokus menjalankan, ya, saya ngomong menjalankan bisnis ini, fokus kepada profit and loss. Jadi saya tidak lagi melihat profit and loss, karena kalau saya melihat profit and loss, berarti yang saya analisa itu adalah histori dari bisnis saya. Nah, saya tidak mau, ya, mengambil keputusan berdasarkan histori. Saya ingin namanya kita ngomong itu maju sebelum bisnis ini jalan. Ya, so, jadi oleh karena itu kenapa budgeting bagi saya itu penting banget. So, yang saya ajarkan di KMB Bali itu salah satu two major responsibility bagi kadang saya mix dua, ya, keahlian
yang harus dimiliki oleh pemilik usaha hanya dua. Kawan-kawan, it's only two. Ini adalah mesinnya ya, mesinnya para pengusaha. Ya. Yang pertama itu adalah budgeting. Jadi kita harus betul-betul pintar di budgeting. Nah, yang kedua is to dream, ekspansi. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa ekspansi, kita nggak akan bisa buat budgeting. Trust me on this. Kalian coba sudah. Kalau kalian balik lagi melihat bahwa kenapa sih bisnis saya kok muter-muter di sini toh? Saya sudah bermimpi besar. Yes, bermimpi besar. Tapi yang kita lupa, budgeting. Jadi untuk bermimpi besar, kita harus ahli di budgeting, membuat budget. Misalkan budget itu bisa dibuat per tahun, atau per 5 tahun, atau per 3 tahun, dan kemudian budget itu shrinks, ya, diperkecil menjadi bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, dan bisa per kuartal. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, itu kalau kita sudah pintar melakukan dua ini, guru saya dulu bilang bahwa you are certified to be a business owner, katanya. Dan, well, alhamdulillah, di saat saya dan istri, memutuskan untuk pensiun dini, dan saya bisa menikmati apa yang guru saya itu katakan yang dulu. Dan luar biasanya, saya masih dipercaya untuk tetap bisa menikmati itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawan, kita next kepada yang D ya. Nah, yang D di sini adalah memahami layout usaha kita. Ogbot. Nah, banyak dari kita, pengusaha ya, terutama banyak sekali pengusaha, dan itu saya lakukan juga. Jadi, saya tidak mendiskriminasi pengusaha-pengusaha, tapi kita melihat organisasi board kita yang biasanya itu terlihat seperti oh ini direktur dan ini sekretaris, ya, hierarki perusahaan lah. Ini organization board. Nama ini saya ambil dari guru saya karena beliau senantiasa bilang bahwa ini namanya organization board. So jadi saya ambil ini namanya sampai sekarang. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin hierarki ya. Jadi hierarki perusahaan dari CEO ke manajer dan semuanya sampai turun kepada level yang terendah. Nah, terkadang kebanyakan dari kita melihat Ogbot ini hanya sebatas pelengkap. Dan kita tidak mengerti apa ini. So, jadi ini bisa didalami ilmu ini. Ya, kalau kalian pernah bertemu dengan suhu kami ini, Brother Alim, ya, Bang Alim Mahdi, beliau jago di bidang bagaimana sih membentuk sebuah company Ogbot dengan benar. Jadi saya berharap kalian bisa menghubungi beliau untuk betul-betul mulai menata ulang company kita. So, jadi yang kedua, ya, yang terakhir adalah menulis ulang roadmap usaha kita. Ya, oke. Nah, saya akan ngomong di sini agak sedikit lebih detail. Nah, bagi kita para pengusaha, ya, para pengusaha yang saya omongkan di sini pengusaha bukan pedagang, ya. Pengusaha. Nah, roadmap di sini biasanya dibuat itu awal tahun sampai tahun akhir tahun, bisa akhir tahun berjalan. Biasanya anggap saja tahun 2020, ya. Nah, roadmap perusahaan ini dibuat tahun 2020 awal Januari, misalkan tanggal 1 atau awal minggu Januari, ya. Nah, di sini ini sudah di-set selama 1 tahun, no matter how, no matter what. So, jadi seperti begitu. Entah itu ada krisis atau tidak, budget ini sudah dibuat sampai 1 tahun. Nah, ada perusahaan yang membuat budgeting ini atau roadmap ini selama per 3 tahun atau per 5 tahun. Nah, di sini ini pentingnya sesungguhnya tolak ukurnya. Kenapa kita bisa bertahan? Ya,
Itu karena kita memiliki roadmap yang jelas selama 1 tahun. Saya perkecil deh, selama 1 tahun. Anggap saja di tahun 2020 di sini. Jadi semua pengusaha, ya, terutama yang pengusaha yang umurnya itu di atas 5-10 tahun, ya. Dan saya yakin yang mereka umurnya 10 tahun ke atas itu sudah mereka pasti melakukan ini secara religiously, ya, secara betul-betul komprehensif. Tapi saya bicara di sini di antara 10 tahun ke bawah pengusaha. Nah, di sini ini kita seharusnya sudah memiliki, ya, fondasi roadmap, bisnis roadmap ini dari Januari ke Desember. Nah, di saat pertengahan ini, bulan Mei ini, ada corona seperti begini, biasanya itu yang saya ngomong. Yang tadi, di slide sebelumnya, itu pada bagian E, itu breaking protocol. Ya, so, jadi Mas bisa go back kepada slide yang sebelumnya, Mas. Nah, di E di situ, kita biasanya breaking protocol, ya, protokol itu kita cut dan kita lakukan sesuai naluri kita. No, kalau kalian pengusaha, kalian tidak melakukan itu. Tapi kalau kalian pola pikirnya pedagang, mohon maaf saya ngomong seperti begini agak keras, ya kalian bisa melakukan itu. Breaking protocol, boom. Dan saya langsung melakukan pivot misalkan seperti begitu. Atau saya melakukan ABCDE yang notabene-nya keluar dari bisnis yang kalian bangun dengan darah, dengan air mata selama 5 tahun misalkan seperti begitu. Dan ujuk-ujuknya, ya, ujuk-ujuknya yang kita lakukan adalah, well, kita akan sorry, benar-benar. Kalian akan menyesal. Kalian akan menyesal. Jadi sebelum penyesalan ini terlampau menyakitkan, mari kita balik lagi mendengarkan next slide ini. Oke, Mas, go to the next ya. Jadi breathing protocol, hiding the problem. Nah, di situ, ya. Jadi menulis ulang roadmap. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana sih caranya menulis ulang roadmap kita, ya, roadmap kita di situ dalam kacamata finansial, ya. So, jadi topik kita sesungguhnya itu berjalan dari financial literacy. Jadi kita harus mengerti bahwa dengan kita memiliki ilmu financial literacy, ya, kita akan mengambil keputusan. Semua keputusan bisnis ini dalam kontekstual saya ngomong di sini, ya, keputusan yang sifatnya finansial, ya. Oke, so next slide, Mas. Nah, ini yang sering kita tanyakan, ya. Nah, pertanyaan ini juga ada pada saya di awal-awal. Saya sebelum mengerti atau saya sebelum belajar atau saya mempunyai guru. Oke. Advertising and marketing expenses fixed atau variable. So, atau advertising dan marketing itu satu jenis. Nah, di sini saya akan what do I say? I'm just going to really explain to you in more depth, ya, lebih detail, ya, lebih detail, expenses, fixed atau variable, ya, dan apakah advertising dan marketing ini adalah sebuah investasi? Are they a company future investment? Nah, kebanyakan dari kita melihatnya itu pada slide di atas. Kita melihat fixed expenses itu sebagai expenses, ya, sebagai advertising dan marketing itu sebagai pengeluaran atau biaya. Makanya tempatnya itu di akuntansi itu ada di pengeluaran atau biaya. Tapi jarang dari kita yang bisnisnya itu umurnya, kembali lagi yang masih umurnya jagung gitu. Kalau misalkan saya ngomong di sini umurnya baru 5 tahun atau sebelum 5 tahun, itu melihat bahwa advertising dan marketing
advertising di sini, ya, itu sebagai future investment. Nah, ayo kita go to the next one. Next slide, Mas. Nah, saya pilihkan gambar anak dengan ibu. Ya, understanding COA. Nah, mungkin banyak dari kita sudah tahu apa itu COA. Ya, COA itu kepanjangan dari, kira-kira ada yang tahu? Oke, chart of account, ya. Jadi kita sebagai pemilik usaha harusnya paham dan mengerti apa arti sebenarnya COA itu, ya, bagi perusahaan kita. Nah, harusnya kita mengerti seberapa kita harus mengerti dengan COA ini seperti ibu dan anak. Coba kalian lihat, itu yang kalian harus mengerti apa itu COA, ya. Nah, kebanyakan dari pengusaha dalam men-set up COA ini, ya, dalam men-set up COA ini, itu melakukannya hanya setengah hati. Bahkan yang kita lakukan itu adalah mengcopy atau dari perusahaan lain. Oke deh, wow, kita ikuti ini aja karena ini sudah jalan perusahaannya. Oh, atau kita memberikan kepercayaan kepada staf kita. Oke, saya akan berhenti di sini sebentar. Nah, kawan-kawan, ya, ini adalah pekerjaan yang menurut hemat saya kurang bijaksana sebagai pengusaha. Coba kalian bayangkan, ya, kalian menggaji. Mohon maaf ini kepada yang staf, tapi saya berbicara kepada pemilik usaha. Ya. Dan I'm gonna speak a little bit more indirect, and tidak ada tedeng-aling-aling. Nah, saya ngomong seperti begini, ya, kita sebagai pengusaha, terkadang kita percaya hampir 100% ya kepada staf kita, ya, dan kita membiarkan staf kita yang kita bayar, notabene, anggap saja the best akuntansi, ya, itu sekitar 20 juta misalkan seperti begitu, atau 10 juta misalkan seperti begitu, ya. Jadi tergantung dari seberapa besar bisnis Anda. But will you be, kenapa kita memberikan pekerjaan yang sangat-sangat berat ini kepada mereka, ya, sedangkan mereka saja belum pernah melihat, atau kita, ya, kita mengharapkan mereka mengelola uang yang duitnya miliar. Sedangkan staf kita ini belum pernah melihat duit miliaran atau belum mempunyai miliaran duit. So, jadi kawan-kawan, terkadang kita memberikan, oke deh, kamu yang set up aja database ini, atau chart of account ini, atau oh saya sewa orang, misalkan seperti begitu. Yes, ini kebanyakan yang saya lihat, dan ini kurang bijaksana, kawan. Nah, sesungguhnya yang kalian lakukan adalah you have to be responsible. Kalian yang belajar, kalian yang set up, ya, dan kalian meminta, ya, akuntansi kalian, akuntan kalian itu untuk mendesain sesuai permintaan kalian. Nah, yang sering kita lakukan adalah kita meminta mereka yang membuatkan. Mereka yang tidak tahu menahu tentang bisnis kita meminta mereka itu untuk men-set up bisnis kita. I think it's a little bit of a irresponsible. Ya, so jadi try it, change it. So jadi di masa lull ini, di masa di masa pandemik ini, coba kita lihat kembali kita punya COA, bagaimana susunannya. Apakah ini sudah sesuai dengan bisnis kita atau tidak? Ya, so jadi, nah, apabila bisnis kita sudah mempunyai data akuntansi, harusnya kalian saya ngomong di sini sebagai pemilik, ya, pemilik usaha yang harusnya literate. Ya, pemilik usaha itu salah satu ilmunya
Yang paling penting adalah literacy, financial literacy. Ya, jadi di situ kalian harus belajar dan harus mulai belajar. Kalau lainnya kalian bisa sewa orang. Oke? Nah, kenapa saya bilang seperti begitu? Karena kita berharap suatu saat, suatu saat database yang kita set up ini akan mengeluarkan report-report, di mana report-report ini nantinya akan membantu kita membuat sebuah keputusan, terutama keputusan yang ada hubungannya dengan financial, ya, dengan ada hubungannya dengan apa-apa yang ada hubungannya dengan finansial, ya. Nah, jeleknya di bisnis itu semuanya butuh duit, makanya pemilik bisnis itu harus paham finansial, ya. Bahasa kerennya itu adalah financial literacy. So, jadi kawan-kawan melihat dari banyaknya setup yang menurut hemat saya kurang bijak, mungkin ada waktunya kita itu mereview. Jadi di pandemik ini sesungguhnya tempat kita itu mereview balik bisnis kita. Why? Jadi lakukan ini dengan pertanyaan why. Kenapa? Kenapa bisnis saya ini mulai mengkhawatirkan? So, let's do it. Go to the next one, Mas. Kita masuk kepada hal yang sangat membosankan. Hal-hal ini, jadi pelajaran-pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat membosankan, terutama bagi para pemilik usaha. Yang konseptualnya itu adalah ya yang penting jualan. Ya, kalau itu yang ada di pikiran kalian, ilmu ini tidak akan jalan. Percaya. Nah, ilmu ini COA mengerti dengan COA classification. Yang pertama, kita juga harus mempunyai alat bantu. Nah, alat bantunya di sini itu harus kita mempunyai data management, ya, database. Nah, ini banyak sekali database yang ada dijual, ya. Invest di sana, kawan-kawan. Just please don't be pelit, ya. Jangan pelit. Invest di data management. Ini saya bicara antara pengusaha yang sudah retire, ya, dengan pengusaha yang sudah pensiun dan menikmati hasil pensiunnya. Dengan kalian yang masih berjuang, invest di data manajemen yang bagus. Ingat, invest. Oh, mahal Pak, bisnis saya masih belum jalan. Kenapa saya harus invest di data manajemen yang tiap bulannya saya harus bayar? Yes, ya. Nah, ya, jadi banyak orang bilang, ya, if you get peanut, you get monkey. Tahu kan kata-kata itu, ya? Ya, you get peanut, you get monkey. Ya, you pay peanut, you get monkey. Jadi kalau kamu bayar murah, hasil bisnismu murahan. Saya yakin itu. Nah, kalau misalkan dengan melakukan secara manual, kalian bisa thrive, bisa maju, saya yakin, ya, dari 10 mungkin 1 orang, dan itu besar ini, itu karena luck. Nah, kita mau merubah, bukan luck yang kita cari, tapi 50-50. Ya, yang 50-nya kita prediksi luck, yang 50-nya kita luck. Makanya ini penting sekali kita harus mengerti. Ya, oke. So don't do it. You pay peanut, you will get monkey. Ya. So jadi kita akan merubah 90% dari menjadi 50%. 50% kita jadikan bahwa ini is success by design. Ya. Jangan success by luck, karena it's not sustainable. Kita mau bisnis kita itu sustainable, ya, yang bisa bertahan dan bisa, kalau kalian punya anak, bisa diwariskan. Oke, kawan-kawan. So go to the next one. Nah, COA. Oh, balik lagi Mas. Sorry. Chart of account, ya. Nah, kita sudah mengerti apa itu aset. Saya nggak akan ngomong lama di sini, tapi saya akan memberikan sedikit pengertian bahwa aset itu adalah
kata menurut Robert Kiyosaki, dan saya sangat setuju tentang itu, adalah semua aktivitas kita yang memasukkan uang kepada kantong kita atau kepada rekening kita. So, jadi semuanya, jadi aset itu adalah itu. Jadi semua aktivitas seperti begitu. Apakah mobil kita itu aktivitas? Ya. So, selamat datang Pak Misakera. Ya, beli Toto. Thank you ya untuk bergabung. Ya, aset, liability, equity, nah, income, COGS, expenses. Nah, ini hanya sebagai klasifikasi dari COA itu sendiri. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar dari sini karena ini bukan topik saya ngajari kalian COA. Ya, kalau ingin mengetahui lebih jauh, kalian bisa ping saya nantinya. Siapa tahu saya bisa membantu. Oke, next slide, Mas. Next slide adalah that's cool. Nah, saya akan berfokus di sini, ya, di fixed expenses sama variable expenses. Nah, sesungguhnya di pandemic ini, atau di masa-masa krisis, kalau menurut hemat saya, ya, bisnis yang akan stay atau yang akan steady, justru bisnis yang akan naik tingkatannya itu adalah bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan branding. Ya, karena mereka betul-betul branding, marketing, advertising. Nah, itu bisnis-bisnis itu harusnya ini ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang bergerak di bidang ya marketing dan advertising, harusnya kalian itu ada di posisi jauh lebih baik dari kita yang bisnisnya itu di area premier atau secondary premier. Ya, atau apalagi bisnis saya, luxury item. Jadi bisnis saya ini yang saat ini saya lakukan adalah luxury item. Jadi tidak mengharuskan orang semuanya itu mempunyai barang-barang yang saya jual. So, kalian bisa cek itu di apa itu namanya, di www.clothbymedina.com. Ya, atau kalian kalau mau beli properti saatnya saat ini invest di properti itu saatnya, mungkin kasih waktu 3-4 bulan karena di tahun 2019 kemarin itu ada koreksi pasar, ada koreksi harga. Nah, di 2020 ini kayaknya di akhir tahun 2020 koreksi harga ini terkesan menurun kurvanya. So, jadi di sini kalau kalian sebagai investor, waktunya kalian jualan. Nah, kalau kalian mau beli, well, I'm the property, ya, I'm the property apa itu namanya, broker. So, dan anyhow, itu intermezzo saja. Siapa tahu saya bisa jualan di sini gitu aja sih. Kan enak, hasilnya itu bisa beli kerupuk. Alright. So, kita masuk kepada fixed expenses. Nah, kembali lagi, fixed expenses di sini adalah fixed expenses di mana semua biaya yang sifatnya itu tiap bulan itu ada. Ya. Oke. So, jadi tiap bulan ini harus ada. Baik itu, saya tidak ngomong jumlahnya, tapi tiap bulan ini akan dikeluarkan. Ya. So, baik itu salah satu contoh, misalkan listrik, internet, sewa, ya, dan nanti adalah marketing. Nah, saya tidak akan ngomong seperti itu nantinya. Ya, oke. So, jadi sesuatu yang tiap bulan itu harus keluar. Nah, kalau variabel itu bisa tiap bulan ini keluar, bulan depannya enggak, tapi bulan depannya lagi itu di tempat lain atau seperti begitu. Jadi pengeluarannya itu tidak teratur. Tapi dalam setahun itu pasti ada. Ya. Cocok, Mas. Saya pikir ini untuk boga-kita.id. Dia ngomong begitu. Ya, itu propertinya itu untuk bangun ulang kembali, Mas, tapi profitnya untuk beli kerupuk.
Oke, Mas. Oke, variable expenses. Selamat bergabung, brother. Variable expenses di sini adalah sesuatu yang tidak seharusnya itu keluar tiap tahun, tiap bulan, tapi bervariatif keluarnya. Nah, penting atau tidak di sini? Nah, kawan-kawan, kita balik lagi. Saya coba asah. Nah, saya ada pertanyaan di sini, dan kemudian coba kalian pikir. Di saat krisis, kalau kalian melihat, ya, kalian melihat pembukuan kalian. Kita balik lagi. Jadi, kita mulai di babak kedua ini dengan sesuatu yang membosankan. Anyhow, so fixed expenses sama variable expenses. Nah, kawan-kawan, ya. Nah, kalau kita lihat ini, bahwa di saat ada pandemik atau krisis, ya, ada krisis seperti begini. Coba kita lihat bisnis apa yang bertahan dan bisnis apa yang betul-betul gulung tikar atau bisa oleng begitu. Ya. Nah, sesungguhnya caranya itu kita melihatnya itu simple banget. Ya, saya kasih tahu kenapa itu simple. Ya, coba kita lihat COA kita. Jadi golongan semua yang ada di fixed expenses, ya, di fixed expenses, bisnis mereka bertahan. Seperti PLN, internet, rental, dan sebagainya. Mereka bisa bertahan. Betul-betul mereka bisa bertahan. Coba kalian lihat-lihat. Nah, yang bisnis kita, ya, bisnis yang kategorinya ada di variable expenses, biasanya bisnis itu yang betul-betul mempunyai masalah. Apalagi bisnis yang ada di COGS, ya, yang ada di COGS. Nah, jadi bisnis-bisnis bahan baku itu betul-betul sangat kesulitan sekali saat ini. Jadi alasannya banyak banget. Salah satu contoh nih. Di pandemik ini misalkan, di bisnis kita masing-masing. Pertama kali yang akan kita lakukan adalah kita menyetop produksi atau mengurangi produksi. Nah, karena kita mengurangi produksi, yang berdampak langsung adalah penyedia bahan baku. Berarti COGS yang ada di cost of sales. Ya. Dan kemudian hampir semua majority dari kategori yang ada di variabel itu juga ikut terpangkas. Ya, kita sudah tidak lagi beli paku misalkan, seperti begitu. Atau kita tidak lagi beli paper misalkan, atau ink dan sebagainya. So, jadi hampir semua yang ada di variable expenses, bisnis kita itu akan oleng. Tapi bagaimanapun pandemi ini seberapa lama pandemi ini akan jalan, ya, listrik kita harus bayar, oke? Internet kita harus bayar, pulsa kita harus bayar, dan hampir semua yang ada di fixed expenses itu akan melakukan pembayaran. So, jadi bisnisnya masih hidup. So, oleh karena itu, kalau kita ada di investasi itu kita harus memilih saham-saham yang nomor pertama ini, kalau saya ini, ada yang sifatnya aktif, ya, yang aktif dengan risiko tinggi, itu saya memilih, ya, bahan-bahan atau company-company yang ada di COGS, cost of good, atau yang ada di variable. Tapi untuk blue chipnya, saya senantiasa mencari sesuatu yang aman, because this is a long term. Ya, semua company-company yang ada hubungannya dengan fixed expenses. So, jadi di situ. Nah, oleh karena itu, kalian harus mengerti dua divisi ini, fixed atau variable. So, jadi tiap-tiap bisnis itu mempunyai fixed dan variable, detail atau heading yang berbeda-beda. Karena, oleh karena itu kenapa? Ya, kenapa saya bilang bahwa kita tidak bisa memberikan setup ini kepada staff kita atau kepada orang lain.
Atau apalagi kita ngopi dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, karena kalian pikir ini sama. Karena alasannya seperti begini, ya. So jadi di situ perbedaan antara fixed sama variable expenses, ya. Alright, so next slide, Mas. Oke, nah saya akan masuk kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan topik kita. Nah, di mana marketing dan di mana advertising. Nah, kalau misalkan itu diperbesar, ini adalah contoh bagan. Ya. Kalau saya set up, ya, itu saya set up di expenses di situ. Ada tiga saja kategorinya. Ya, jadi saya tidak melakukan banyak sekali kategori di mana itu namanya di expenses. Jadi kategori yang pertama itu adalah fixed expenses, kategori yang kedua itu adalah variable expenses, dan kategori yang ketiga itu adalah staff. Jadi staff ini saya buatkan lagi sub kategori, ya, sub header dengan apa yang saya ngomong di sini adalah dari ranking mereka. Jadi dari ranking CEO atau owner, ya, atau manager, supervisor, dan kemudian sampai kepada subkontraktor. Nah, seperti yang terlihat dalam slide ini, ya, saya akan berbicara kembali lagi. Kenapa hal ini penting? Ini penting karena dengan kita tidak memberikan banyak sekali subheader, ya, di COA kita, pengambilan keputusan itu akan lebih cepat. Ya, variabel ini, terus kemudian fixed expenses ini, apa yang harus kita keluarkan, apa yang harus kita pertahankan dan sebagainya, kita hanya bisa melihat dari sini. Nah, marketing di sini. Kalau kita ngomong sebelum kita masukkan di sini, biasanya marketing itu mempunyai budget 10 sampai 15%. Ya. Dari revenue atau dari kuartal atau dari annual. Jadi revenue ini bisa dilihat dari per kuartal atau per annual. Annual itu per tahun. Jadi kita mengambil 10% dari budget revenue. Ya. Wih, itu besar, Pak. Ya memang besar. Jadi agar supaya apa itu namanya? Agar supaya bisnis kita itu bisa didengarkan, ya, itu harus kita modali, ya. Nah, kita akan ngomong sebentar lagi. Misalkan ini, di situ saya tuliskan contoh, anggap saja kita target budget kita itu 10 juta, ya, per 12, misalkan seperti begitu, berarti itu 10%-nya itu dari revenue kita, berarti revenue kita itu sekitar 100 jutaan lah, seperti begitu. Jadi 10%-nya dari 100 juta itu 10 juta. Nah, 10 juta ini kalian bisa bagi 12. Nah, untuk apa ini? Untuk ditaruh di fixed expenses. Kalau kalian lihat di situ, fixed expenses di situ adalah biaya marketing. Ya, marketing dan advertising ini beda loh kawan. Oke. Nah, kata guru saya, marketing ini adalah komunikasinya, alat komunikasinya, ya. Dan advertising ini adalah toolnya. Nah, di situ saya berikan satu contoh. Misalkan marketing itu adalah jasa blogger, ya, atau social media campaign, atau seminar. Nah, di sini saya pakai seminarnya Mas Hendra ini, seminar dongkrak. Mudah-mudahan kalian bisa tahu. Kalian harus hadiri itu. Dan atau jasa car, misalkan seperti begitu. Misalnya kita taruh stiker di mobil-mobil gitu loh. Seperti begitu. So, itu yang dimaksud dengan marketing. Jadi corong dari perusahaan kita. Alat komunikasi atau sarana komunikasi, kita berkomunikasi kepada end user kita atau market kita. Itu yang dinamakan dengan marketing. So, jadi saya taruh ini di fix karena 1 tahun itu saya sudah sediain dana 10 juta.
yang kemudian tiap bulan saya keluarkan sama. Ya, makanya di situ ada 10 juta dibagi 12. Berarti 1 juta tiap bulan. Itu budget dari marketing saya. Ya. So, kemudian variabelnya ini bisa 4% atau bisa 3%. Jadi total semuanya antara marketing sama marketing dan advertising itu sekitar 13% atau 15%. Makanya saya tadi bilang 10 sampai 15%. Jadi yang 5%-nya itu bisa untuk membiayai alat-alatnya. Ya. So alat-alatnya itu seperti pembuatan website, ya, endorsement. Misalkan seasonal workshop, kalian datang atau kalian mengadakan workshop, ya, dan kemudian kalian printing stiker. Jadi di sini ini pentingnya kita mengetahui bahwa berapa persen yang harus kita ambil dan harus kita sediakan. Nah, jadi meskipun ada dalam pandemik seperti ini, uang untuk marketing ini nggak boleh dikurangi, kawan. Ya, di efisiensi bisa, tapi kalau dikurangi agak kurang bijaksana. Nah, tapi nanti dulu, kenapa ini tidak bijaksana? Ya, so kita akan bahas nantinya itu di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk staff, kenapa saya masukkan staff itu pada beberapa kategori di situ? Karena di saat pandemi, ya. Kan tadi kita bahas nih, biasanya yang kita lakukan adalah kita berhentiin, ya. Ini kalau menurut hemat saya pekerjaan yang tidak bijaksana. Jadi slide terdahulu itu adalah pertama yang harus kita potong adalah pengeluaran di marketing sama advertising. Itu kita potong, boom. Nah, yang kedua adalah kita merumahkan semua karyawan. Jadi karyawan yang mana? Nah, kenapa saya memberikan header yang ada di layar kalian di sini. Jadi biasanya yang bisa kita potong itu adalah header dari admin staff, ya, dari QA, ya, quality assurance sama QC ke atas. Oke, karena itu adalah sebuah luxury, ya, di sebuah perusahaan. Jadi middle management itu adalah sebuah luxury dari sebuah perusahaan. Ya. Nah, kemudian kita balik kepada root, kepada akar. Ya. Nah, sesungguhnya akar ini tidak boleh kalian pangkas seluruhnya. Nah, di sini, ya. Jadi yang kalian tidak boleh pangkas seluruhnya adalah staff admin. Pengurangan boleh, dipangkas jangan. Misalkan kalian punya administrasi staff 6. 5 dirumahkan, 1 kalian harus pertahankan. Nah, yang kedua, staff marketing sama staff sales. Ini yang tidak boleh kalian itu buang. Terutama di bagian marketing. Karena di saat pandemi seperti begini, keberadaan mereka itu luar biasa sangat penting. Kenapa sangat penting, kawan? Kalau kalian tidak melakukan, ya, advertising, ya, kepercayaan dari pasar kalian itu tidak akan tercipta. Pasti ini, ya, perusahaan kalian itu dicap sudah gulung tikar juga. Oke? Dan mereka akan bilang, waduh, si A ini sudah gulung tikar juga. Berarti sama dong dengan kita. Ini yang tidak mau kalian lakukan. Karena apa? Akan memberikan image yang negatif kepada pasar kalian. Nah, untuk membangun image kembali atau memperbaiki image tersebut, ya, di saat pandemi ini atau krisis ini berakhir, itu luar biasa susahnya. Ya, luar biasa. Lebih baik kalian mempertahankan dengan cara, ya, misalkan tiap hari kalian melakukan, tapi budgetnya dikurangi. So, ini yang kalian perlukan, konsultan-konsultan marketing yang handal,
yang kalian butuhkan. Nah, untuk mendapatkan ilmu dari mereka, ada kalanya kalian harus bayar. So, jadi ini yang saya maksudkan. Ya, so jadi jangan, you know, don't expect anything for free. Karena it's not gonna help you. Ya, so ini yang saya betul-betul berharap kepada para pengusaha yang bergabung di TDA, never accept atau never expect anything for free. Ya, so karena dengan kalian memberikan berputar uangnya, memberikan jasa, meskipun itu sedikit, ya, kepada para marketing guru, ya, paling tidak staf mereka masih jalan. Jadi ekonomi masih berputar. Dan efek yang kedua, brand kalian, bisnis kalian masih tetap bisa dikonsumsi oleh end user kalian atau market kalian. So itu pentingnya. Kenapa jangan pernah terus-menerus membuang budget atau biaya marketing di masa pandemik seperti ini. Justru ini ada perusahaan-perusahaan di masa pandemik seperti begini, itu budgetnya itu dinaikkan. Ya. Budgetnya itu dinaikkan. Sabar dulu. Ini dari toko. Sabar Mas. Oke, silakan Pak. Sabar. I'll be back. Oke. Alright. So anyhow, so di situ. Jadi sebelum kita mengerti apa itu marketing, kita harus mengerti KPI dari marketing itu sendiri. Ya. So jadi saya akan ngomong di KPI-nya. Jadi saya harap apa yang saya omongin di sini itu memang betul-betul bisa dipertahankan. Dan kemudian balik lagi kepada staff. Kenapa staff marketing yang kita punya dengan staff sales yang kita punya itu harus kita pertahankan. Ya. Jadi yang saya pertahankan biasanya, ya, saya akan juga cerita di sini. Pada saat 2007, ya, ada beberapa perusahaan yang satu itu bertahan dan keluar sebagai pemenang, dan ada dua perusahaan yang memang betul-betul kolaps dan bangkrut. Nah, keduanya ini saya praktekkan hal yang berbeda. Oke, so saya akan jelasin kenapa ini penting, karena ada hubungannya dengan orang, ya, staff, siapa yang saya pertahankan dan siapa yang saya harus keluarkan. Nah, di tempat yang bisnis saya yang bisa bertahan di situ adalah staff yang saya pertahankan adalah staff produksi, ya, tapi saya kurangi. Dan kemudian staff administrasi, karena saya nggak mau kerjain semuanya kepada diri saya. Jadi saya harus pula dibantu. Dengan begitu saya bisa sit on top of the problem. Nah, kalau kalian mengerjakan semuanya sendiri, you actually sinking yourself inside the problem. So you are part of the problem. Ya, kita adalah bagian dari problem itu sendiri. So, dengan kalian mempunyai pembantu ada di dalam problem ini, kita mau ada duduk di atasnya problem, ya, stay above the water. Oleh karena itu kalian butuh staff ini. Jadi staff admin saya masih pekerjakan, produksi saya masih pekerjakan, tapi ingat ya, efisiensi ada beberapa yang dikurangi. Tapi marketing staff, ya, saya pertahankan, dan sales saya kurangi. Tapi marketing staff saya pertahankan. Kenapa saya pertahankan? Karena saya mau end user saya tahu bahwa bisnis saya ini betul-betul masih eksis. Jadi saya butuhkan R&D, ya, R&D. Jadi kelompok research and development untuk membantu saya membuat apa itu namanya? Beli novel, sorry bro. Ya, membuat terobosan-terobosan baru, ya, pada saat sekarang, dan mencari the new behavior of my client, ya, of my customer.
Ya, saya tidak mau menjadi tren, ikuti tren. Tren sekarang seperti begini tidak. But I want to know, I want to learn the new behavior. So, dan ini kamu butuh orang. Nah, the best team yang paling mempunyai kompetensi di sini adalah staff marketing dan staff R&D. Ya. So, jadi R&D di sini untuk membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan marketing kalian. Misalkan kalian butuh siapa? Kalian butuh misalkan fotografer, kalian butuh typografi, kalian butuh desain, ya, desainer dalam artian ya desain grafis dan sebagainya. So, jadi pokok semua ilmu yang kalian pelajari dari marketing dulu-dulunya itu kalian harus betul-betul fokusin sekarang ini. Ya, sekarang ini yang kalian harus fokusin. Nah, memang untuk melakukan itu kalian butuh dana. Nah, ini yang saya akan omongin sekarang. Jadi dananya itu dari mana? Karena dananya ini kalian sudah harus persiapkan 1 tahun, ya 1 tahun ini. Ini sudah dibudgeting. Ini yang sudah kalian masukkan kepada budget tahunan dalam kontekstual rambu roadmap kalian. Ya, jadi di roadmap itu isinya juga termasuk dalam kategori budgeting. Oke? Nah, budgeting marketing itu juga sudah harus ada. Jadi dengan begitu, meskipun ada pada kontekstual pandemi seperti begini, kalian punya uangnya. Nah, kalau kalian tidak punya uang saat ini, berarti you fail to prepare. Oke? So, karena kalian fail to prepare, jadi pekerjaan kalian sekarang adalah panic. Ya, so kawan-kawan balik lagi kepada staff marketing. Jadi staff marketing pada saat ini sangat luar biasa dibutuhkan. Jadi kalian ini ilmu apa yang harus saya punyai saat ini, harus saya perdalam adalah ya saat kamu mempunyai ilmu atau coach-coach yang ada hubungannya dengan misalkan Instagram coach. Nah, kita punya ya Bang Noval Ghazali di situ. Beliau ini luar biasa. Kalian deketi dia, ilmunya dia, bayar dia. So, jadi di situ yang kalian harus masuk. Benar-benar kalian harus masuk dan belajar dan sisihkan uang itu untuk membiayai marketing campaign kalian. Jadi produknya sekarang, produk apa yang harus kita jual Pak Eko? Nah, oke, produknya ini sebentar lagi saya akan jelasin. Kawan-kawan, untuk next-nya sebentar lagi, kemudian next slide, Mas. Slide berikutnya, nah ini dia. Nah, ini yang saya omongkan tadi adalah budget marketing atau advertising. Ya. So, jadi kalau kita ngomong, itu contoh per tahun di sebelah kanan. Saya nggak tahu itu bisa dibaca atau tidak. Tapi yang jelas, anggap saja kita punya target revenue, ya tahun 2020 ini, itu 300 juta per tahun. Oke? Jadi pada saat kita sudah meletakkan niat saya akan budgeting 300 juta revenue saya. Nah, di saat itu pula kita sudah bisa mengambil 10%, ya, 10%, 30 juta itu sudah masuk dalam tulisan kita. Ini biaya marketing. Dan kemudian biaya advertisingnya kalian masukkan 3% misalkan. Jadi total semuanya itu 13%. Nah, sekarang 39%, ya, 39% ini 39 juta ini kamu harus persiapkan. Oke? So, jadi untuk apa? Wait, tunggu untuk apa? Ya. Nah, yang kemudian pertanyaan yang biasanya muncul adalah di saat kita menulis budget, ya, pertanyaan yang muncul kemudian adalah yang pertama itu untuk apa? Yang kedua, uangnya masih belum ada. Ini modal saya pas-pasan untuk jualan.
Oke, so jadi ini sering sekali muncul. Ya, so untuk produksi saja saya belum kuat, apalagi untuk jualan. Oke, so di sini yang perlu kalian lakukan. Ya, saya tidak berbicara. Ya, saya betul-betul mohon maaf, 1000 maaf ya. Saya tidak berbicara kepada pedagang, tapi saya bicara kepada pebisnis. Ya, nah kalau pebisnis kita harus punya modal. Nah, kemudian modal ini dari mana? Ini yang perlu kita cari. Ya. Jikalau kita mau melakukan bisnis tanpa modal, kita sama seperti pedagang. Ilmu ini tidak akan berguna, kawan. Tapi kalau kita mau membuat bahwa 5 tahun lagi saya mau jadi pembisnis atau jadi mau usahawan, ya ilmu ini insya Allah bisa berguna. Nah, sekarang mencari modalnya seperti apa? Saya nggak mau in detail, tapi paling tidak ada 2 pertanyaan. Ya, kalian bisa, semua dari kita itu mempunyai aset. Baik aset secara skill atau aset secara material. Ya, nah kedua aset ini, kalau kita mau ngomong COA tadi, mana yang bisa menjadi uang? Ya, nah ini yang kalian lakukan sebagai modal utama bisnis kalian. Ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa patungan. Yang bahasa kerennya sekarang adalah crowdfunding. Dan di TDA ini banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Banyak sekali kita melakukan crowdfunding. Yang penting kalian jual ide, idenya ini masuk akal. Nah, setelah idenya masuk akal, roadmap-nya juga jelas. Setelah roadmap-nya jelas, dari mana revenue dan sebagainya itu sudah jelas, insya Allah crowdfunding ini akan membackup kalian. Ya, so jadi bisa. Modal itu dari mana? Dari ketiga unsur ini, kawan. Ya, so jadi dengan begitu, nah saya yakin dari kita ini kita nggak mau terjebak kepada riba misalkan seperti begitu. Meskipun bagi saya itu riba ini masih blur. Ya, masih blur. Riba itu apa gitu loh. Saya nggak mau masuk ke dalam di situ. So, jadi saya masih melihatnya itu ketiga ini aja. Ya, crowdfunding atau materi yang kalian bisa Lego. Ya, karena semua materi itu bisa replaceable, bisa di-replace. Dan yang ketiga, skill kalian atau talenta ya, yang bisa dijadikan uang. Oke. So, ini yang ketiga ini bisa jadi modal utama kalian. Ya. Nah, kita ngomong sekarang kepada budgeting. Nah, dari mana uangnya? Ya dari situ, dari yang ketiga itu. Untuk apa? Nah, kemudian untuk apa di sini? Ini diperlukan, ya. Ini diperlukan kalian memahami pasar. Kalian menjadi trend maker atau menjadi ya trend maker atau kalian menjadi user trendnya. Jadi pengikut saja. Jadi follower trend. Jadi ada 2 di sini. Saya nggak mau masuk terlebih jauh di sini. Tapi yang lebih penting adalah kita harus menyediakan uangnya. Nah, di sini saya melihat yang biru itu dia ada di fixed expenses marketing. Ya, fixed expenses marketing di sini itu semuanya biru. Makanya semuanya dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 ya, itu satu warna dan satu besarannya sama. Ya. Makanya itu ada di fix. Tapi di variable advertising, ya variable expenses-nya itu bisa di kuartal kedua di bulan April itu sekian, dan di kuartal ketiga itu sekian ada 2, dan kuartal keempat itu sekian ada di sini. Ya. So jadi begitu caranya. Nah, semuanya ini butuh uang beneran. Jadi bukan cuma uang tulisan, ya. So saya balik lagi ke kalian harus mempunyai modal kalau mau jadi pengusaha. Kalau mau jadi pedagang, ilmu ini tidak ada guna. Percaya sama saya, kawan. So jadi karena fokusnya berbeda. Nah, kalau pengusaha itu KPI-nya adalah ekspansi dan sustainable business. Biasanya seperti begitu. Ya. Untuk menjadi sustainable business, kita harus melakukan ekspansi.
Nah, tapi kalau pedagang, itu KPI-nya juga berbeda. Well, yang penting saya jualan, dapat untung, dan diputar uangnya. Ya, jadi itu sih perbedaannya. Jadi yang saya omongkan di sini ini bukan untuk pedagang. Nah, kalau pedagang mau pindah kuadran menjadi pengusaha, ilmu ini bisa diambil. Oke, anyhow, next Mas. So, jadi tujuannya budgeting itu adalah untuk mengetahui annual break even saya di mana, ya. So, jadi annual break evennya itu di mana? Apakah saya tidak mengeluarkan besar pasak daripada tiang, ya, atau saya tidak terlalu pelit dalam mengeluarkan, ya, uang, sehingga, nah, kenapa saya tidak bisa terdengar? Nah, di sini, ya, untuk mengeluarkan, saya akan berbicara dalam kontekstual kita sebagai umat beragama, ya. Kalau saya melakukan marketing di sini, ini ada dua. Ini yang sering, kalau kalian mudah-mudahan beli beli Brother K di sini nih. Yang sering beliau pakai itu adalah istilah marketing langitan sama marketing dunia, ya. So, jadi di sini. Nah, saya melakukan seperti begitu. Saya pun melakukan seperti begitu. Nah, anggap saja saya mempunyai 10% budget. Ya. 10% budget dari total revenue itu. Apakah semuanya saya lakukan untuk untuk marketing duniawi, misalkan seperti begitu? Saya bilang terus terang sama kalian, tidak. Jadi saya lakukan itu 70-30. Ya. Jadi 70-30. 70 saya lakukan, ya, itu ke langit. 30 itu saya lakukan ke dunia. Nah, oke, saya kasih, ya, ulasan. Yang sering beliau ini, kalau kayaknya beliau ada di sini nih, Brother K ini. Beliau senantiasa bilang bahwa pernah nggak kita melihat dagang, ya, dua warung, misalkan seperti begini. Satu warung ini tempatnya di jalan raya dengan luar biasa tatanannya, ya, tatanannya luar biasa. Dan satunya lagi warung yang sama-sama jual, anggap saja jual bebek goreng ini. Satu di dalam gang yang notabene-nya tidak kalau dilihat dari jalan raya itu tidak akan terkenal atau tidak kelihatan, ya. Tapi ramenya ini justru di warung sebelah dalam daripada warung yang sebelah sini. So, jadi di situ. Nah, kenapa di depan ini sudah melakukan advertising atau, ya, marketing yang luar biasa. Semuanya sudah ada, interiornya bagus dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari ramenya, foot trafficnya, ya, itu justru yang di dalam yang lebih rame. Apakah harganya? No, harganya saya pikir setali sama-sama lah, gitu, ya. So, jadi paling tidak ada faktor yang menyebabkan, ya, marketing ini kita bisa terlihat atau tidak. So, jadi kalau kita masukkan dalam konteks kita beragama, ya, hal yang seperti ini yang kita tidak punya kuasa. Jadi oleh karena itu sering saya melakukan hal seperti begitu. Karena apa? Karena guru saya mengajarkan seperti itu. Dan kemudian kita ngomong niat. Niatnya di saat kita marketing ke langit itu jelas. Misalkan, kalau misalkan, ya, saya, ya, boleh ditiru, tidak boleh ditiru. Ya, saya nggak mau ngomong yang benar atau yang salah. Tapi kalau saya mau marketing ke atas, ya, saya marketing ke atas nih. Tujuannya jelas. Misalkan, ya Tuhan, saya berniat untuk, misalkan, bersedekah atau infak. Ini, ya. Ini karena di Islam seperti begitu. Tujuannya jelas. Agar engkau memberikan penerangan kepada brand kami. Ingat. Jadi, saya anukan itu jelas gitu loh. Jadi untuk apa tujuan ini? Meskipun Tuhan sudah tahu. Tapi menurut guru saya, itu
memperjelas sesuatu itu adalah memberikan kita menjadi tawadhu ya, bahwa kita ini orang yang betul-betul memang banyak lupanya. Jadi mengingatkan kita bahwa kita ini memang dasarnya itu pelupa. Nah, tapi sesungguhnya kita memperingati atau memberikan announcement kepada zat yang tidak pernah lupa. So, konotatif enggak kira-kira? Nah, begitu. Jadi tergantung, karena saya melihatnya bahwa kita ini adalah sebagai hamba. Jadi dengan begitu, saya melakukannya dengan, karena saya banyak lupa, saya yang perlu diingatkan. So, jadi dengan begitu. Jadi di saat saya melakukannya, saya mempunyai fokus bahwa ini memang untuk marketing. Ya. Nah, apakah ini betul? Saya nggak ngomong betul atau saya nggak ngomong salah. Ya, kalian bisa praktekkan sendiri. Oke, so disitulah. Jadi advertising versus marketing. Yang kita mau cari di sini, balik lagi kepada di sini adalah ROI-nya. Kita nggak mau besar pasak daripada tiang, dan kita juga tidak mau terkesan terlalu pelit dengan berharap brand kita itu didengar banyak orang. Ya, so, jadi itu yang saya lakukan sampai detik ini, kawan-kawan. Ya, so mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, nah kemudian kita balik kepada next slide, Mas. Nah, next slide di sini. Sekarang kita melihat nih, kita tulis-tulisan nih, sedikit saja tulis-tulisan. Balik, refresh, ya. Di tahun 2020 nih, di 2020 di sini, kamu ingat-ingat berapa sih sesungguhnya yang kamu sudah keluarkan dalam kontekstual marketing. Jadi yang kamu bayarkan sama advertising. Betul-betul ingat-ingat, tulis semuanya. Nah, kemudian kalian itu bandingkan dengan sales revenue yang kalian dapat per bulannya. Makanya itu ada di sebelah kanan. Jadi di situ akan kelihatan, ya, akan kelihatan berapa persennya itu yang kalian dapatkan. Nah, kalau misalkan persentasenya itu di atas 10%, ya, berarti ilmu kalian masih belum cukup. Ya, ingat. Bagaimana melihat bahwa ilmu marketing saya cukup itu dengan hasil. Ya, kalau hasilnya itu antara 10 sampai 15%, ilmumu cukup. Oke? So, jadi ilmu kita ini cukup. Nah, tapi kalau misalkan ya, marketing kita besar tapi hasil kita kecil, ya, yang terjadi apa? Mungkin itu besar pasak daripada tiang. Tapi jangan dulu kamu label itu. Karena ini menurut guru saya dan menurut pengalaman saya, brand kita itu bisa sustainable di pasar paling tidak umurnya 3 tahun. Oke? Jadi kalau kalian masih melakukannya dalam kontekstual 1 tahun, jangan ambil keputusan besar pasak daripada tiang. Loh, kenapa saya ngeluarin uang banyak tapi revenue saya kecil? Mungkin pada saat ini kalian umur brand kamu masih 1 tahun, saatnya masih menanam. Oke? So, jadi jangan pernah kalian itu melabeli diri kalian. Tapi kalau sudah bisnis kalian running 2 tahun, tapi masih dalam kondisi besar pasak daripada tiang, ya, jadi besar advertising tapi revenue-nya kecil, itu sesungguhnya simple. Bisnis ilmu kalian belum cukup, itu yang pertama. Dan yang kedua, guru kalian salah. Oke, apalagi kalian belajar, ya, belajar kepada kakak ipar kalian. Amburadul itu. Apalagi kalian belajar kepada tetangga kalian. Amburadul, yakin aku amburadul. Ya, so jadi upgrade skill kalian. Jadi TDA ini tempatnya guru-guru yang luar biasa. Saya rekomendasikan. Ya, banyak sekali di sini. Ya, Brother K di situ. Yang saya tahu ini. Terus Bang Noval, ya, Noval Ghazali di situ. Terus Bang Hendra, Mas Yana, ya. Ini Kang Fajar di situ kalau di Bali.
Itu mereka ini ilmunya luar biasa, bro and sister. Jadi coba kontak mereka. Terus Mas Hendra yang punya BOC itu luar biasa banget. Ilmu mereka luar biasa. Oke. So balik lagi kepada apa ini namanya, kepada ini dia. So jadi coba kita melakukan dan kita tulis secara jujur, ya. Apakah apa itu namanya? Oke, yuk. Oke. Apakah uang yang saya keluarkan itu, ya, berjalan seiring dengan hasil yang saya dapatkan? Ya, pertanyaannya di situ. Nah, selamat. Jadi dengan begitu BIP yang kalian harapkan 10% itu bisa terlaksana. Nah, next slide, Mas. Nah, saya ambil foto ini seberapa dekatnya antara advertising dan marketing. Jadi mereka itu sepertinya identikal, ya. Nah, ini yang sering kita salah. Mereka itu sesungguhnya, ya, tidak identikal karena tempatnya berbeda. Satu di fixed expenses dan satunya lagi di variable expenses, tapi they are identical, tapi mereka bekerja sama. Mereka saling menguatkan antara satu. Jadi kita tidak bisa melakukan, ya, marketing dengan efisien atau dengan bagus tanpa alat-alat yang benar. Ya, misalkan tanpa fotografi yang benar, sekontek Bang Bre di sini, ya, tanpa ilmu yang benar. Nah, tanpa copywriting yang benar. So, jadi hal-hal semacam begini ini yang perlu kalian perhatikan. Ya, jadi antara marketing dengan advertising, mereka tidak identikal, tapi mereka bekerja sama. Mereka menguatkan satu sama lainnya. Next, Mas. Next slide. Nah, ini yang bisa saya berikan sekilas, tapi kalian akan belajar lebih banyak ya kepada gurunya yang pintar. Advertising dan marketing budget guide, ya. Yang pertama kalian harus buat budgeting tool, ya. Budgeting tool selama 1 tahun, kawan. Jangan budgeting tool sekarang, tapi selama 1 tahun. Kemudian budgeting tool itu selesai, budgeting value-nya yang kalian harus mengerti. Ya, kita sudah tahu 13% atau 10%. Nah, seperti begitu. Kemudian advertising itemnya. Jadi kalian sudah punya semuanya ini. Copyright sudah punya, fotografi sudah punya, terus websitenya sudah punya, IG-nya sudah punya, dan semua sosial media kalian sudah punya. Nah, itu yang dimaksud dengan advertising item. Kemudian ada marketing item. Nah, ada marketing item ini yang saya sebut dengan marketing langitan. Oke? So, jadi di sini kontekstualnya. Dan kemudian evaluasi dan reapportionment. So, jadi evaluasi yang penting. Jadi ROI ini jelas antara ROI yang saya pasang dan hasil yang saya dapatkan. Yang perlu kalian betul-betul ingat, kawan-kawan, adalah setiap brand atau brand, ya, itu butuh penyegaran. Nah, konteks Bang Brother K untuk ini, ya. Nah, brand ini, ya, untuk bisa dipercaya pasar paling tidak umurnya 2-3 tahun. Oke. So, jadi jangan tergesa-gesa. Kalau umur bisnismu di bawah 3 tahun, masih banyak ruang. Jadi perbaiki. Tapi kalau misalkan bisnis kita sudah di atas 5 tahun, ilmu kalian yang harus di-upgrade. Ya. Oke. Nah, kalau ilmu kalian belum bisa di-upgrade, guru kalian yang harus di-upgrade. Oke. So, jadi berhenti belajar dengan intuisi. Kita pemilik usaha
Itu tugasnya hanya dua, Mas. Hanya dua. Satu budgeting, yang kedua bermimpi besar, ekspansi. Jadi kalau di otak kita sebagai pemilik bisnis, ya, pemilik bisnis itu, saya akan ceritakan ini, kamu isi lagi dengan ilmu marketing, ambiar kamu. Kamu lupa untuk ekspansi. Jadi kita sewa orang. Nah, ini yang harus tip. Bagaimana kita menyewa orang? Misalkan kita menyewa Bang Noval, misalkan seperti tadi. Karena beliau sangat ahli di IG, ya. Nah, di saat kita minta advice dia, kita harus bisa menjelaskan paling tidak company profile kita kepada beliau, ya. Kemudian kita harus memberikan product knowledge kepada Bang Noval, ya. So, jadi begitu caranya. Jadi kalau misalkan kalian ambil ilmunya Bang Noval mentah-mentah, itu akan susah kalian praktekkan di bisnis kalian. So, jadi Bang Noval itu memberikan guideline, kemudian untuk bisa memberikan 100% advantage ilmu dia, kalian harus kontak, ya, kontak sebagai private. Ingat, private coach. Jadi private coach bisa itu kalian sewa sebagai 3 bulan atau per kuartal, atau jangan sebulan. Kalau sebulan itu nggak kelihatan. Tapi paling tidak 1 kuartal atau 2 kuartal atau per tahun. So, jadi begitu. Ini hanya tip, ya. Karena dengan begitu beliau yang mempunyai ilmu-ilmu tinggi ini bisa kalian ambil manfaatnya. Jadi kalau kita mendatangkan guru dan kita ngambil ilmunya guru itu mentah-mentah, percaya, tidak akan jalan. Ya, tidak akan jalan. So, saya bisa minta klarifikasi itu kepada guru-guru yang ada di sini ini. So, jadi dengan begitu kalian harus bisa menerangkan yang pertama itu CP, ya, company profile kalian, misi dan visi kalian, value kalian, ya, kemudian product knowledge kalian. Ya, setelah product knowledge kalian itu kalian jelaskan kepada suhu kalian atau coach kalian, baru kemudian bisa memilihkan kira-kira platform apa yang sangat berguna untuk saya. Jangan pilih sendiri. Saya sarankan ini, jangan pilih sendiri karena kita nggak tahu. Jangan pura-pura pintar, terlalu lama. Oke? Yang kalian tahu adalah kalian punya duit dan bayar orang. Ya? Ingat, kembali lagi, mudah-mudahan ini ditulis besar-besar ya. Tugas seorang pebisnis, ya, pemilik bisnis itu hanya ada 2. Yang pertama itu budgeting, tugas utamanya ini. Yang kedua itu bermimpi besar, ekspansi, ya. Jadi bukan mengerti marketing. Nah, dari kedua ini kalian bisa membuat company profile. Ya, company profile ini yang kalian kemudian omongkan kepada coach kalian. Oke? Nah, itu sudah mau hampir nih. Nah, yang ketiga, yang right, Mas. Nah, kawan-kawan, ini dia. Jadi, ini yang saya ajarkan dan saya praktekkan sampai sekarang. Jadi di tiap-tiap saya melihat sebuah bisnis, saya lihat kalkulasi ini dia, 1 sampai 8. Begitu juga kalau saya mau investasi, misalkan saya mau beli saham. Saya sering bertanya, ya, apa itu namanya, I don't know why, I'm just stuck. So anyhow, I'll get back. Saya sering bertanya itu adalah, kinerja finansial dari perusahaan ini seperti apa? Nah, begitu kepada para pembawa saham itu kepada saya. Ya. So, jadi finansial fundamentalnya itu di mana? Ekonomi, fundamental ekonominya di mana? Ya. Jadi 1 sampai 8 di sini. Kalau kalian datang ke Google, cari 8 key financial ratio, di situ akan dijelaskan. Ya.
Nah, bagaimana menerapkannya? Well, kalian bisa kontak saya. Oke? Anyhow, kenapa ketawa, Mas? Habis ini langsung kontak Pak Eko nih kayaknya. Oh, ya, gitu dia. Well, yang saya betul-betul fokus di sini, Mas, betul-betul fokus itu poin nomor 7. Kenapa saya kasih hijau di situ? Maunya saya mau bilang biru loh, karena saya orang Madura. Tapi saya malu ini karena ada totok kayaknya di sini. Ya, nomor 7 itu adalah QCR namanya, Quick Current Ratio. Nah, Quick Current Ratio di sini, ini kalau saya jelaskan dengan sedikit, ya, ini adalah indikasi seberapa kuat perusahaan kita bertahan di saat tidak ada sales. Luar biasa nggak kalau mengerti ilmu ini? So, jadi di saat perusahaan saya, ya, di saat perusahaan saya itu mau masuk pandemi ini, saya sudah tahu, saya sudah mengerti bahwa QCR perusahaan saya itu bisa bertahan 2 atau 3 tahun. So, jadi dengan begitu, wow, kenapa saya masih kelihatan bisa ketawa dengan dengan ya. Jadi orang ketawa itu juga ada ilmunya, Mas. Kata guru saya. Ya, kalau ketawanya itu enteng berarti tidak ada beban, gitu loh, Mas. Nah, kalau saat ini ketawanya itu agak sedikit, wow, kena gejala-gejala COVID itu, itu ada beban gitu loh. Jadi ilmu ini bisa dipraktekin, ya. Jadi ilmu nomor 7 itu betul-betul indikasi yang betul-betul saya serius, ya. Ya, saya serius benar-benar. Saya serius mempertahankan itu di atas 4 nilainya. So, itu dia ya. So, jadi quick and current ratio ini adalah cara saya atau mengerti bahwa berapa lama bisnis saya ini bertahan di saat tidak ada income. So, jadi di situ. Ini nomor 7. Oke, indikator nomor 7 itu dia. Nah, kalau indikator tentang yang tadi yang kita bicarakan ini, topik yang kita bicarakan, itu impact-nya kepada yang ke 1, 2, dan 3. Ya, jadi gross margin percentage sama NOM, ya. Jadi net operating margin yang ada hubungannya dengan operating leverage. So, untuk lebih jelasnya kalian bisa datang ke Google, kalian lihat dan kalian baca. Ya, kembali lagi. Kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak, kalian bisa kontak saya. Oke, kawan-kawan, next slide, Mas. So, this is my next slide. Oke, kawan. Semudah-mudahan ini bermanfaat dan senantiasa di saat saya ada pandemi seperti begini, I refuse to sink. Itu dia. Karena itu again, kalau di bahasa Islam saya, itu again sunatullah, ya. Jadi again sunatullah. Nah, kita sudah diberi perangkat-perangkat oleh Tuhan bahwa di saat ada problem, ya, satu pintu berproblem, ada 10 pintu lainnya yang terbuka. Ada satu yang tertutup, ada 10 lainnya yang terbuka. Dan itu secara bersamaan, kawan-kawan. So, makanya saya tahu pandemik ini berat, ya, dan pandemik ini akan berakhir. Dan itu sudah akan berakhir, karena dunia tidak akan bisa ada di masa resesi terus-menerus. Ya, jadi pasti akan berakhir, pasti akan berakhir. Karena ekonomi nggak bisa jalan di tempat yang notabene-nya rusak. Oke? Itu dia. Ini moto saya. Pain is temporary. Pride is forever. Ya. So, jadi jangan pernah mau dikalahkan oleh pandemik ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita banyak berdoa, ya, karena memang ada 10 loh. Kita nggak ngomong apa, 10, ya, 10.
Ya, pintu yang terbuka. Yang Tuhan tutup itu cuma satu. Oke, kawan-kawan TDA, selamat siang. Terima kasih telah mendengarkan saya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau ucapan yang memang betul-betul tidak mengenakan. But sebagai business owner, you just have to get used to it, brother and sister. Ya, so mengalami penolakan itu bagian dari kita. Itu yang membentuk karakter kita. Pride is forever. Ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu dan salam sejahtera untuk semuanya. Ya, I refuse to sing. Ya, kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eko atas materinya. Ini kita sudah masuk sesi kedua sih tadi tuh, karena tadi sudah sesi pertama, nih sesi kedua. Jadi yang paling dapat nangkapnya sih cerita Pak Eko tadi, sebenarnya tugas owner itu budgeting dan bermimpi besar. Semoga teman-teman harus siap nih budgeting dan bermimpi besar. Sekian untuk live IG TDA Official kali ini, karena waktunya juga sudah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.